Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kepala kelas SMP ITS Mansaya oleh Bapak Fahmi Arif SPD. Dengan segala hormat kami persilahkan. Allahu wabarakatuh. Kurang kompak. Semangat nggak? Semangat nggak? Lagi ya, jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP IT Smart Syahidah Biba, suara antum terdengar hanya 35% di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim kami untuk keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Syahidah, dan salam rindu serta doa kami untuk beliau Al-Ustadz Kiai Haji Tajuddin. Semoga antum selalu sehat selalu Ustadz. Di hari pahlawan antum melihat sorotan mata generasi hebat, generasi berkarakter yang akan hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan buat antum semua hari ini. Salam spirit pahlawan untuk para guru-guru hebat di SMP IT, SD IT, SKH, TK, all of my teachers, seluruh guru yang merapat di sayap kanan kami. Mereka bukan hanya sekedar guru, mereka pun adalah pahlawan-pahlawan yang selalu mentransferkan ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk para guru-guru kita hari ini. Dalam waktu kurang lebih sampai jam 10 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, saya minta semua yang hadir hari ini, sayap kanan putra, sayap kiri putri, semuanya fokus ke depan. Semuanya tidak ada lagi yang menunduk. Biasanya materi kita kupas selama kurang lebih 4 jam. Selama pertemuan bersama kawan-kawan kami di Pekanbaru, Jambi, dan beberapa kota lainnya, saya akan fokus bersama you my people dalam waktu sampai 10.45. 15 menit terakhir adalah untuk segmen closing. Hari ini, alat yang kami bawa hari ini my people adalah alat yang akan dilingkan ke Kementerian Informasi dan Komunikasi. Setelah Pak Hendrik, Pak Mamat menginfokan bahwa tanggal 10 November yang seharusnya Anda harus curhatkan ke antum Ustaz, yang seharusnya 10 November itu seluruh protokoler istana standby semua di Istana Bogor, dan Anda pun diberi amanah untuk MC di acara Hari Pahlawan, tapi ternyata Anda lebih cinta untuk bertemu dengan Syahidah hari ini bersama antum ya. Karena tugas selama kurang lebih 2 hari kami mengcoach, kami membriefing 25 MC di Istana Negara dan Istana Merdeka. Well done, semua sudah selesai. Mereka sudah on air sejak jam 8 pagi. Maka hari ini saya pun akan mengudara, menyelami samudra Allah Azza wa Jal bersama keluarga besar SMPT Smart Syahidah hari ini. You, suaranya akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Frekuensi 102,7, mereka sudah standby dari jam 7 pagi. Kalian semuanya siap didengarkan? Cek. Kalian semuanya siap didengarkan umat? Mana suara antum? Kalian semuanya siap didengarkan umat?
Bismillah. Sekarang my people, duduk dengan tegak tanpa menunduk. 5, 4, 3. Duduk dengan tegak kawan. Tidak ada yang menunduk. Tidak ada yang tengok kanan kirinya. Fokus. Kita mulai. Segmen pertama hari ini dengan satu gajian spesial untuk SMPT Smart Syahida. Smart Syahida people, sebelum kami merapat ke area Subang, Jawa Barat hari ini, saya minta yuk fokus. Ada tulisan menarik di sini, spirit generasi muda di Hari Pahlawan. Jejak generasi muda adalah sang patriot negeri. Bismillah, kita mulai dengan segmen pertama. Tulisan yang menarik di sini adalah ada tulisan yang kami share-kan ke setiap titik. Ini adalah tulisan hanya 3 kata. Are you ready? Ketika ada tulisan are you ready, jawaban antum adalah hanya 3 kata. Yaitu ketika Anda bilang are you ready, jawaban antum hanya yes sir, hanya 2 kata. Saya ulangi ya Kak ya. Jangan sampai gagal. Beberapa bulan lalu kami ketemu hampir seluruh insan di sini. Ini pertama kali ketemu dengan kalian SMP. Saya akan melihat bagaimana spirit teman-teman SMP itu hari ini. Ketika Anda bilang are you ready, jawaban antum semuanya adalah yes sir. Fokus ke depan people. Katakan yes sir. Are you ready? Kalahkan suara musiknya. Are you ready? Duduk dengan tegap. Wahai generasi pahlawan, are you ready? Enough. Tanpa suara kembali, you fokus kembali ke depan my people. Ratusan orang hari ini akan fokus ke satu titik. Bahwa semua yang hadir hari ini, teman-teman SMP yang hadir hari ini, mau putra maupun putri, antum semuanya akan menjadi orang yang sukses kalau antum tahu karakter antum di mana. 2 sambutan dari founder-founder hebat hari ini. Semuanya mengatakan tentang karakter. Anda hitung sampai 5 kali beliau-beliau mengatakan karakter. Anak-anak SMP yang profesional very much di Nusantara ini. Kami roadshow dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak yang pintar banyak di negeri ini people. Duduknya antum hari ini, sorotan mata antum hari ini, that menunjukkan karakter kalian hari ini. Antum fokus mendengarkan berjam-jam ke depan, itu menunjukkan karakter antum hari ini. Kalau antum mengatakan, Pak Happy, tahu dari mana karakter kita? Saya bisa melihat karakter kalian dari cara duduk dan sorotan matanya. Pasti duduknya banyak yang berubah. You pasti banyak yang bergeser, yang matanya antara hidup dan mati langsung bangun. People, setiap karakter kalian unik dan tidak mungkin sama. Selalu saya katakan di segmen pertama. You mau ujian, ingat Kak, you harus belajar sesuai karaktermu. You insan reguler, tapi ketika masuk ke gerbang Syahida, masuklah secara kafah, all out, dan ikuti irama Syahida ini sesuai dengan atmosfer alamnya. That karakter. Fahim tum? Maka kalau antum bilang, Pak Chandra, kenapa kau katakan karakter? Karena setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Hai yang putri, yang sayap kiri, you have to remember bahwa setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Putri, gambar apakah ini? Hai suaramu 20%, gambar apa ini? Suara apa? Gambar apa? Please, you have to remember. Semua orang bisa menjadi silet. Bisa manfaat, bisa madarat. Tapi you harus tahu bahwa silet juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Pahlawan-pahlawan negeri ini, mereka mengangkat bambu runcingnya, mereka mengangkat merah putihnya dengan mazaya wan nukson, dengan kelebihan dan kekurangan para pahlawan yang hebat itu. Silet, dia tajam kawan. Tapi you harus tahu kekurangan dari silet apa. Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah pernah kalian melihat orang lagi menebang pohon dengan silet? Kira-kira selesai dalam waktu 2 jam apa tidak? You pilih, mau jadi silet
atau mau jadi gambar yang satu ini? Putra, silakan ditebak gambar apa ini? Suaramu 35%, gambar apa? Please keep silent please. Anda bisa memilih siletkah kalian atau kapakkah kalian? Kapak, dia besar Mas Chandra. Pak Happy, saya melihat kapak ini besar, kuat. Satu kali hempasan, pohon bisa tumbang. Tapi kekurangan dari kapak ini apa? Andaikan ada santri yang melanggar, ada anak-anak SMP IT gara-gara pandemi masuk ke Sebat Sahida rambutnya gondrong, pasti dibotak dia orang. Apakah ada yang dibotaknya pakai kapak? Kelebihan kapak besar, satu hempasan tumbang itu pohon. Tapi kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Sekarang antum teriak, terus kita harus bagaimana Pak Chandra? Buktikan hari ini people, you tak perlu datang ke kampus Universitas Indonesia, harus berbayar 750.000 per 15 menit untuk mencari Pak Chandra, kira-kira karakter saya di mana? Datang dari Padang Payakumbuh, mereka berbondong-bondong datang ke kampus kami mengatakan, Mas, aku sengaja datang dari Padang Payakumbuh, aku ingin tahu kira-kira karakterku di mana Mas Chandra. Datang dari kampus Universitas Sumatera Utara, orang Medan itu langsung dia teriak di balik lobi kampus UI. Apa yang dia katakan? Pak Chandra, setiap kau bicara, pasti kau bicara tentang otak. Otak kanan, otak kiri. Aku ini dari Medan Pak Chandra, kira-kira aku ini otak kanan, otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali. Dia teriak, dia bingung mencari otaknya sendiri. You juga sama Kak. You pilih yang mana hari ini? Kira-kira antum karakter Syahida SMP IT ini, you karakternya di otak kanan kah antum, otak kiri kah antum? Antum bisa menyelam samudra Syahida ini dengan your passion? Buktikan hari ini. Kita mulai Kak. Jangan sampai gagal ya nak ya. Beberapa bulan yang lalu semua kumpul di sini. Mereka menunjukkan powernya dan mereka mengangkat kedua tangannya. Dan mereka powerful di situ. Jangan sampai gagal SMP IT. Kita mulai. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Smart Syahida. Dia adalah anak yang semangat, ceria, terampil, sehat, dan cerdas. Kita buktikan hari ini Bipo dalam hitungan 3 mundur. You angkat kedua tangannya. 3, 2, mulai. Jangan sampai gagal kawan. Ingat ya, anak katakan tadi yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi pahlawan yang semangat, struggle kata Pak Kiai tadi. Sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Mulai brother, sister. Ketika anak bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika anak bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Mulai kan? 3, 2, 1, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Lanjut brother, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Di sini, Anda semakin merapatkan kalian semakin deg-degan luar biasa. Siap ya? Yang salah maju ke depan. Senang kalau kayak gini nih. Pasti kalian semua sekarang lagi berdoa. Ya Allah, jangan sampai gua salah hari ini. Ya Allah, jangan salah. My people, pahlawan-pahlawan yang sudah mengangkat bendera merah putihnya sampai hari kemerdekaan, pasti semua mendapatkan aplaus dari orang-orang sekelilingnya. Dan mereka mengatakan, wahai Soekarno dan Hatta, dengan proklamasimu, terbukti Indonesia ini telah merdeka. Hari ini pun sama, generasi-generasi hebat yang ada di depan kami, you juga rindu aplaus dari generasi Syahida. You merindukan aplaus dari orang-orang sekitarmu. You merindukan aplaus dari Pak Kiai. You merindukan aplaus dari Pak Kepala Sekolah, dari Wakil Kepala Sekolah dan seluruh guru. Mereka akan memberikan aplaus kepada Anda kalau you bisa memberikan excellent achievement. Kalau you bisa memberikan excellent achievement, prestasi yang gemilang.
Buktikan hari ini people. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan kah? Oke, siap ya. Jangan sampai gagal. SMPT Semat Syahidah. Ketika Anda mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum semua satu kali. Selamat pagi. Power tepuk tangan antum hanya 35% di sini. Antum takut gagal betul? Selamat pagi. Subhanallah. Alan Barbara dari California itu mengatakan, pakar bahasa tubuh terkenal dari Los Angeles. Dia mengatakan apa? Orang yang tepuk tangannya di bawah, percaya diri dia di bawah 30%. Oh, siap. 2 bulan yang lalu dengan keadaan yang sama hari ini. Siap people? Selamat pagi. Amazing. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum semua 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Amazing. Selamat pagi. Wow, selamat siang. Hey, Bapak Ibu guru Jaja ikutan loh, semangat banget. Antum harus lebih semangat dari mereka. Selamat pagi. Selamat siang. Dan ini yang terakhir. Ketika Anda mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Ketika Anda mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Siap ya, jangan sampai gagal kak. Beberapa bulan yang lalu anak-anak SMA kumpul di sini, mereka banyak yang kaget di segmen ini. SMP, buktikan talentmu hari ini. Fokus please. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Yang salah maju ke depan. Itu takut banget loh kak. Kalau yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Itu malunya minta ampun. Selamat pagi. Antum jangan kira Pak kok kita ya kayak anak TK. Kak, anak-anak kampus banyak yang belajar ini applause hipnotik selama 2 jam di kampus Gunadarma. Materinya adalah applause hipnotik, bukan materi kepalawanan, bukan materi motivasi. Antum cukup hanya 1 menit, 2 menit saja. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Pasti kalian lagi menunggu malamnya dari tadi, betul? Anda fokus banget. Selamat pagi. Selamat malam. Anda sudah mulai banyak yang gagal di sini. Oke. Teman-teman SMPT Semat Syahidah, fokus kembali. 5, 3, 2, masih terdengar suara di sayap kanan putra. 1. Pasti kalian lagi bertanya-tanya, MC tidak memperkenalkan mungkin tadi ya. Kantum juga pasti mengatakan, biasanya Pak Chandra ada perkenalan dulu. Oke, I introduce myself here. Nama saya adalah Happy Chandra. Saya asli Tasikmalaya. Kemudian saya tinggal di area Istana Bogor sampai hari ini. Dan you have to remember, sejak kapan saya belajar tentang ini semuanya. Saya alumni dari Darussalam Gontor hampir sekian tahun lamanya. Saya bersama Pak Kiai, beliau ini guru ana, dan banyak di sini adalah alumni-alumni Darussalam Gontor. Sekian tahun lamanya kami berada di sini. Dan qadarullah azza wa jalla, setiap kami kemanapun kami pergi, selalu membawa kubah masjid ini, karena kami pun bangga karena terlahir dari alam pesantren ini. Seperti kami yakin Syahidah ini hadir sampai hari ini karena di situ ada energi Darussalam Gontor bersama para foundernya yang selalu menitipkan doanya untuk kita semua. Sekian tahun lamanya kami berada di sini. Tahun 2007 kami keluar, qadarullah. Tahun 2008 kami berada di tempat ini. Dan you semuanya my people, ketika di Istana Negara Republik Indonesia sejak zaman pemerintahan SBY sampai hari ini, kalian semua saat 17 Agustus pasti pernah mendengar dari Golden Room Istana di-announce ke seluruh TV nasional, dan pasti kalian pernah muncul dan pernah dengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu namanya adalah voice over, dan itu standby di Golden Room Istana.
Kami berkiprah sejak tahun 2008 sampai hari ini di acara Hari Pahlawan di Istana Merdeka. Kami berkiprah di zona itu. Keluar dari zona istana, kami berkiprah lagi sebagai TV voice over. TV voice over itu artinya pengisi suara televisi nasional. Karena kalian di rumah, ingatkah kata tadi Bapak Kepala Sekolah, jangan sampai you terlena dengan dunia televisimu, jangan sampai you terlena dengan dunia gadgetmu. Tapi paling tidak you pernah melihat satu channel ini, people. Ana berkiprah sekian tahun lamanya di channel ini. Channel apa itu? Kalian semua pasti pernah mendengar setiap bumper itu dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Sekarang pasti kalian matanya mulai terbuka. Oh, ini makhluknya yang bicara. Kak, itu namanya voice over. Hei, generasi pahlawan, you harus tahu, wahai para insan pemuda hebat, itu namanya voice over. SMP itu namanya apa? Nanti kalau ada acara di sini, Kak, terus ada yang ngomong di belakang panggung, jangan ada yang ngomong, teman-teman, nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Nah, jangan kolong panggung, gak enak banget kolong panggung. Bilang, teman-teman, voice overnya siapa? Itu kan, ini lebih elegan. Jangan yang ngomong di belakang panggung ya. Pastinya pernah mendengar itu. Keluar dari TV One, bergabung lagi dengan acaranya Ustadz Agung Izzul Haq bersama Ustadz Zaki Mirza dan beberapa ustadz lainnya di channel apa? You pasti pernah mendengar setiap hari Ahad siang. You pasti pernah melihat acara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku di TV One setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore di TV One. Memang beda bersama Sarung Wadimor. Iklannya Kak, produk. Pernah dengar suara itu? Oh, anak-anak SMP kalau paling senang banget kalau malam-malam sudah melihat acara ini. Kemudian muncul ada film ini kan? Mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Sahida lagi. Iya sekarang tenang, sekarang tenang. Saya ngareng lah. You pasti pernah mendengar ada voice over di balik layar acara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Yes, itu namanya voice over. Pagi-pagi sebelum kau berangkat ke Sahida, ibumu menyiapkan sarapan pagi. Ketika muncul itu televisi dan muncul ada channel yang satu ini, pasti kau pernah melihat satu tayangan dan muncul segmen yang satu ini. Ya, kita nostalgia dulu dengan TV rumah sebelum kita meneriakan pokiknya sang pahlawan. Pernah lihat gak channel ini kah? Pasti you pernah mendengar ada suara ini di channel ini. Lagi nunggu ya. Itu kan Pak passwordnya. Pahami mah kayak gitu. Pasti you pernah mendengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Terakhir kawan, kita bergabung dengan dunia dubbing kita di Antv, dan you pasti pernah melihat satu acara di Antv, dan kita berkiprah banyak, belajar banyak tentang dunia komunikasi dengan para dubber-dubber di Indonesia. Salah satunya kita mengisi suara di film-film ini. Film Mahabharata, film Joda Akbar, dan film Utara. You tahu, saya aja nggak suka film-film ini. Ana nggak pernah nonton Bu Guru. Kenapa saya terima? Lumayan durasinya panjang. Mau dengar suaranya? Yuk, ibu-ibumu apalagi di rumah sambil nyetrika. Pasti pernah dengar suara ini. Ingat Arjuna,
ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. SMP itu, you tahu nggak yang paling mahal kira-kira apa? Ketawanya, betul. Ketebak. Anak pernah rekaman tuh Pak Guru, Bu Guru, dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ saya takut banget, jangan sampai anak keluar studio masih tertawa di situ ya. Ada orang Mataram, dia bertanya, Pak Chandra, aku tanya kau satu hal sebelum kau menyampaikan materi. Suara kayak gitu, apakah sehari-hari kau ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus Anda bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Sieunan nanti ke kasirnya ya. Oke, nah itu just introduction. Tapi hari ini lebih luas lagi. Ana akan berselancar bersama kalian menyelami semangat kobarnya Hari Pahlawan Indonesia. Dan kita mulai segmen ketiga berikutnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Enough. Potret generasi muda, gaungkan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan dipancar luaskan dari alam syahidah hari ini. Ada di antara you semua, dua sambutan hari ini tampil dan you semua sangat bahagia banget di hari ini. Tepuk tangan buat yang bahagia hari ini. Tapi disayangkan ada juga di antara kalian yang datang ke tempat ini ingin memekikkan percikan kemerdekaan, Hari Pahlawan, tapi di antara you ada yang biasa-biasa aja. Ada juga di antara kalian yang ketika mengenal Hari Pahlawan, dia termasuk generasi yang cemas. Seharusnya generasi Smart Syahidah SMP itu adalah termasuk yang smart generation. You harus termasuk orang yang generasi berkarakter. Terlahir dari alam syahidah melalui gaung Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. You harus menjadi generasi yang berkarakter. Maka hari ini di segmen ketiga ini Anda mohon dengan sangat, Nusantara merindukan bicara ke depan, dia berkarakter laksana sang proklamator. Gambar siapa itu? Gambar siapa itu? Ana akan minta beberapa orang dari antum maju ke depan, pegang ini mikrofon dan gaungkan ini semangat Hari Pahlawan dan Sumpah Pemuda. Dan saya minta you akan tampil ke depan untuk membacakan beberapa narasi yang akan kita siapkan hari ini, people. Yang penting you semuanya fokus ke depan. Saya akan minta Anda akan standby, duduk dengan tegak, tidak ada yang menunduk. 5, 4, 3, 2. Ini kayak ngomong depan santri hari ini, Ustaz. Kayak nggak depan reguler gitu, Ustaz ya. Semua diam, fokus, ada yang berdoa, ada yang baca ayat kursi, Ustaz. Allahu la ilaha illallah. Emang anak apaan di sini? Siap ya? People, anak akan bawa satu alat ini, nak. Anak-anak Makassar banyak yang takut dengan alat ini. 5.000 orang di Hotel Novotel hari itu. Semua duduk membagikan Hari Pahlawan 2 tahun sebelum pandemi. Ketika anak angkat ini alat, semua banyak yang mereka takut dengan alat ini. You jangan takut. Anak Tangerang jangan takut. Kita mulai ya. Maksudnya apa Pak Happy? Kami belum paham Pak Ustaz. Alat ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Generasi smart yang ikut 9 anak kemarin. Ada titik laser warna merah ini, people. Ini dia laser warna merahnya. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Dan laser warna merah ini akan mau fokus ke batik kalian hari ini. Ketika di kerudungnya atau di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Itu langsung Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, astagfirullahaladzim. Ente mau keluar, ada ustadz di belakang, nggak bisa ente kabur. Nah, cocok. Punggawa-punggawanya udah standby di belakang semua tuh Bapak Ibu gurunya.
Siap ya? Kita mulai. Tenang kawan. Belum juga Anda mulai udah tegang banget. 5, 4, 3. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Semakin kau tatap ke depan, Pak Happy, aku generasi muda. Apapun yang terjadi kau pilih aku saja, nggak apa-apa Pak Chandra. 3, 2. Saya temukan orangnya. Stand by, Mbak Vera stand by. Saya temukan orangnya, ini dia. Dari cara duduknya, aku yakin dia tak bisa tampil ke depan. Kamu Kak, yang di belakang. I like that. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Ini sama aja kayak 2 bulan yang lalu. Banyak yang takut, banyak yang astagfirullahaladzim, siapa gitu ya. Ini pundak semua nengok ke belakang. Yang kasihan yang belakang. Bukan aneh, bukan katanya. Gak, Ana akan pilih hari ini. Siap ya? Ana udah bawa kertas tadi. Cepat ya Kak ya. Yang Ana sebutkan namanya maju ke depan. Cepat Kak, jalannya cepat, jangan pelan-pelan. Operator standby. M. Yusuf Habibi, maju ke depan. Cepat Kak, 5, 4, 3, 2, lari Kak. M. Yusuf Habibi maju ke depan. Tepuk tangan buat M. Yusuf Habibi. Stand by here. Berikutnya, Lestaziza Trizki Hail Adani, maju ke depan. Mana orangnya? Oh, dari samping. Siap. Berikutnya, Sarah Daulay, maju ke depan. Berikutnya, Kinza Chandra, maju ke depan. Putra di sayap kiri, putri di sayap kanan. Agak maju ke depan. Putri maju ke depan, agak ke sebelah sini. Yang putra di sini. Ikuti Pak Fajrin. Oke. Siap ya. Saya pinjam mikrofon. Wait. Ketika kami datang ke Papua, generasi Muslim Papua, mereka duduk semua. Ketika Anda masuk Ustadz di situ, wajahnya sama semua. Ketika kami katakan siapa yang bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran, dia maju ke depan. Pas maju ke depan, ada anak SD kelas 5. Pak Chandra, aku hafal juz amma. Silakan nak, sini maju ke depan. Kau hafal surat Al-Ikhlas? Apa jawaban anak itu? Pak Chandra, kalau itu aku belum hafal. Kalau surat kulhu, kalau kulhu aku hafal. Brother, itu sama kulhu sama Al-Ikhlas. Ana khawatirnya kayak gitu juga hari ini. Tapi Ana nggak bakal tanya kalian tentang surat-surat juz amma. Karena semangat hari pahlawan, berarti pertanyaannya adalah seputar hari pahlawan. Kenapa 4 orang ini yang kami tentukan hari ini? Karena ini hasil istikharah Ustaz. Yang muncul 4 orang ini. Siap ya? Pertanyaan pertama. Mana mikrofonnya? Pegang mikrofonnya Kak. On-kan mikrofonnya. Oke. Pegang mikrofonnya. Like this. Tangannya tegak. Jangan sampai menyimpan tangan di saku. Tangan jangan simpan di belakang punggung. Oke. Angkat mikrofonnya. Putih juga sama, standby. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Inza Chandra Iskandar. Saya panggil Chandra. Sama berarti saya tangannya.
Tenang kawan, tenang. Namanya siapa? Dekatkan mikrofonnya. Ustaz, boleh ini suaranya agak, boleh nggak buka mic dulu, Mas? Boleh kan, mohon izin ya Bapak Ibu. Ya buka aja Mas sekali, nggak apa-apa. Kenapa? Iya, suaranya nggak kedengaran. Oke Kak, dekatkan mikrofonnya. Namanya siapa? Sarah Daulay. Oke, siap ya. Yus, namanya siapa? Oke, Yus namanya siapa? Muhammad Yusuf Habibi. Kenapa? Tapi namanya Salman Al Farisi, Ustaz. Di sininya Salman Al Farisi, namanya Yusuf Habibi. Oh, pakai punya teman jasnya. Oke, siap ya, brother? Pertanyaan pertama. Our brother stand by. Hey, generasi SMP itu semasa Ida, kira-kira ini lagu kebangsaan judulnya apa? Jangan katakan albumnya Noah separuh jempol. Kira-kira lagunya apa? Ada yang tahu? Cepat Kak. Ada yang tahu Kak? Kita tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Lagu apa Kak? You sudah katakan keluar satu, pakai mikrofonnya. Apa? Apa Kak? Bangunlah pemudi pemuda. Apa Kak? Bangunlah pemudi pemuda. Angkat suaramu apa? Bangunlah pemudi pemuda. Bangun pemudi pemuda. Tepuk tangan dong buat rekan kita hari ini tuh. Aduh, Pak Hendrik bisa juga itu dia ya. Berikutnya, di antara kalian semua, jangan sampai kawan kau tak hafal ini Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila berapa? Pertama. Kasih baik nomor ke sampingnya. Sila keduanya adalah jangan sampai kau katakan maliki yaumiddin setelah ini ya. Apakah? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima adalah Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasih ke sampingnya. Dan lambangnya adalah apakah? Padi. Oke. Lambangnya apa? Ya, nanti cari di Google. Ya. Kata Ustaz tadi jadi anak pintar mah gampang cari di Google. Oke, tak cukup itu kawan. Berikutnya, Anda lihat satu topik ini. Siap ya? Ini yang harus you keep di memori antum semua hari ini. Siapakah pahlawan-pahlawan yang akan Anda munculkan di belakang ini? Harus tahu Kak. Putri di sini berdirinya Kak, di samping layar. Yang putra di samping layar. Agak sebelah sini. Siap. Siap ya Kak ya? Agak feedback, agak ke sebelah sini Kak, mikrofonnya. Di sini berdirinya. Di sini berdirinya Kak. Iya. Biar tidak feedback. Siap ya? Standby Kak, menghadap ke depan Kak, biar masuk frame. Siap Kak? Sarah Daulay, mana Kak? Siapakah nama-nama pahlawan yang saya munculkan sebentar lagi? 1, 2, silakan. Di sini Kak, di sini Kak, di sini Kak, di sini nak, sini nak, sini nak. Yang pertama, siapakah dia? Siapakah? Haji Kosim. Kak, siapa dia Kak? Nah, ini Bapak ini. Tahu gak? Siapa? Di on off-kan dulu mikrofonnya Kak. Yang itu off-kan dulu mikrofonnya. Oke. Siapa? Yang tahu dari orang-orang pahlawan ini siapa kira-kira? Yang mana Kak? Yang ini. Oh ya, katakan. Siapa? Suaranya, mikrofonnya mohon di-on-kan. Sebentar. Saya kecilkan dulu volume sini.
Oke, Mbak Vera silakan standby kembali. Oke, silakan Daulay. Siapakah orang-orang itu? Soekarno yang mana, Kak? Soekarno. Iyalah, udah pasti jelas ya. Itu mah hafal ya, Pak ya. Berikutnya, siapa, Kak? Raden Ajeng Kartini yang mana? Oke, kemudian yang mana lagi? Siapa? Muhammad Hatta. Berikutnya. Udah itu aja. Ada yang bisa melengkapi enggak? Yang putra? Saat on-kan mikrofonnya. Siapakah orang-orang itu? Silakan. Pakai mikrofonnya. Yang pertama, yang kamu tahu siapa? Ki Hajar Dewantara. Berikutnya. Sudirman. Good. Berikutnya. Anak pengen ada yang bisa menebak yang kita nih Ustadz yang paling atas. Ini kira-kira ada yang tahu apa belum? Itu yang kira-kira di antara kalian yang di belakang anak, ratusan orang, siapakah kiai kita yang menggunakan sorban warna hijau ini? Ada yang tahu nggak? Yang di depan ada yang tahu apa tidak? Ada yang tahu apa tidak? Sebentar, anak off-kan dulu audionya. Kira-kira siapa beliau? Siapa? Pakai mikrofonnya, Kak. Siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Perasaan tadi kenceng banget ngomongnya ya. Oke. Ada yang tahu apa tidak? Beliau adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, itu kelemahan kita ya Ustaz ya, generasi al-ajyal ba'dana. Banyak yang belum tahu pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Tapi paling tidak, kalian udah tahu orang-orang ini. Hafalkan, Kak. Jangan sampai gagal, Kak. Nomor 1 siapa? Pegang mikrofonnya. Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Dan nomor 4 siapa? Oke, jangan sampai gagal, Kak. Nomor 5 namanya adalah Pak Untung Sirapati. Ini bapak kita ini hebat sekali, Kak. Apalagi Pak Teguh Umar. Kemudian ada Cut Nyamatia dan HS Cokro Aminoto. Kemudian ada Cipto Mangunkusumo nomor 9. Ini nomor 10 kira-kira siapa? Ada yang tahu nggak? Kak, yang putra, ini nomor 10 siapa? Anda munculkan dan kau sebutkan siapa? Cik Ditiro. Nomor 11 siapa? Nomor 11 siapa? Batimura dan Sisinga Mangaraja. Dan ini adalah yang terakhir yang Anda minta dari antum sebelum kalian turun. Walaupun banyak yang belum paham dan mengenal orang-orang pahlawan-pahlawan hebat yang sudah memerdekakan, tapi paling tidak yuk sudah mengenal gambar-gambarnya. Nih, saya minta hafalkan narasi ini. Siapa yang bisa menghafal? Sini, Kak, maju ke depan, Kak. Jangan sampai gagal ya. Siap? Bismillah. Kita mulai, coba dengarkan baik-baik. Yang akan membacakan Sumpah Pemuda. 1, 2, silakan. Angkat suaramu, nak. Kami putra, like that. Kami putra putri Indonesia, mengaku bersumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra putri Indonesia, mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Good. Saya minta yang putra. Alhamdulillah, hafal. Putra, you silakan. Coba, Kak. Kami putra dan putri Kak, Sumpah Pemuda. Angkat suaramu. Yes, angkat suaramu. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tepuk tangan buat rekan kita. Dan persiapkan. Maju ke depan, Kak. Maju ke depan. Majunya kalian hari ini memberikan spirit untuk kita semua.
Walaupun ini adalah hanya sekedar kajian kepahlawanan, paling tidak sudah hafal dan ini tidak akan lupa sampai kapanpun. You pernah maju ke depan dan membacakan bait-bait Sumpah Pemuda, nama-nama pahlawan dan juga teka-teki Pancasila. Maka di segmen hari ini saya mohon kesediaan Kepala Sekolah SMP ITS Marsyahidah, kami mohon untuk memberikan reward kepada orang-orang yang sudah kita pilih untuk maju ke depan dan kita live hari ini. Kami persilakan untuk memberikan apa? Beliau ada? Oh, siap. Mohon kesediaan untuk memberikan reward kepada mereka berempat ini. Silakan, Pak. Mereka berempat, Pak, hari ini menebak nama-nama pahlawan. Alhamdulillah ada yang benarnya juga, tapi walaupun ada yang keliru tapi sedikit yang keliru. Ada juga yang membacakan Pancasila dengan detail dan juga membacakan bait-bait Sumpah Pemuda, maka mereka mendapatkan reward, Pak, sertifikat kepada mereka yang sudah menyemarakan Hari Pahlawan satu persatu, Ustaz. Oke. Yang pertama buat yang putri. Oke, silakan diambil gambar. Oke. Kenapa? Semuanya kan? Oke, berikutnya Ustaz. Ini Ustaz. Oh. Oke. Oke, semuanya merapat ke tengah. Merapat ke tengah, kita ambil frame dulu untuk dokumentasi. Show your certificate. Tunjukkan sertifikatnya. Oke. 1, 2, 3. One more. 2, 3. Oke, thank you. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Seth. Silakan kembali ke tempat. Oke, good. Silakan di-off-kan mikrofon yang lainnya. Dan untuk mikrofon yang Anda bisa diangkat sedikit lagi gainnya, Ustaz. Oke, baik. People, kita menuju ke segmen berikutnya. Saya minta semuanya fokus ke depan. Hari ini kita menuju ke segmen yang satu ini, my people. Oke. 5, 3, 2, 1. Teman-teman di protokoler Istana Negara sangat merindukan sekali teman-teman yang ada di Golden Room hari ini lagi mendengarkan kita, Ustadz. Ada kurang lebih 5 orang, mereka standby dan mereka pengen banget antum hari ini semuanya berdiri dan semuanya Bapak Ibu guru juga mohon kesediaan berdiri. Kami akan guide bersama audiovisual. 5, 3, 2, silakan berdiri. Mbak Vera di Golden Room silakan standby. Tanpa suara dah. Tanpa suara. Tanpa suara. Tanpa suara. Yang putra masih terdengar suara. 3, 2, semuanya kita gaungkan Gema Merah Putih dari Alam Syahidah untuk bersama menyanyikan Indonesia Pusaka yang udah diset oleh tim scriptwriter kami dari production management dan dari tim yang ada di area Golden Room Istana Bogor. Suara kalian akan terdengar sampai di area Golden Room Istana Negara. Saya minta fokus ke depan dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Audio visualnya sudah kita siapkan dari layar yang sudah kita on-kan hari ini. Semuanya fokus ke depan. Ya tanah air pusaka abadi jaya Indonesia senja dulu terbakti tempatlah
berdasarkan Bunda, tempat berlindung sampai akhir menutup mata. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Mbak Vera, Mas Bambang, dan 5 orang tim dari protokol silakan untuk dilihat kembali ke acara Hari Pahlawan di Istana Merdeka. Dan Syahidah, silakan duduk kembali dan tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semuanya. Good, duduk kembali tanpa suara. Banyak orang di luar sana yang cemburu dengan Syahidah hari ini. Ana ulangi, banyak SMP di luar sana yang mana mereka cemburu sama kalian hari ini. Kenapa? Karena mereka yang di luar sana pengen banget duduk bareng mendengarkan kajian seperti ini, dan you bisa ketemu dengan guru-guru, mereka bisa kumpul in one hall. Salah satunya Ustadz, ada satu sekolah namanya Al-Kausar yang ada di Sukabumi Ustadz. Itu adalah sekolah international school, boarding, dan itu adalah binaan dari almarhum B.J. Habibie Ustadz. Mereka pengen banget ada acara seperti ini yang udah rutin diadakan, tapi dikarenakan pandemi, pahlawannya lewat. Kaget aneh. Oke, Kang yang di operator bisa diangkat mikrofon Anda, volumenya sedikit lagi. Oke, bisa diangkat sedikit lagi volume yang mikrofon ini. Tes 1 2. Oke, cek. Banyak mereka yang cemburu pengen banget ngadain hari ini. Tapi kenapa? Kalau antum katakan, ini nekat Ustaz ya. Antum katakan, ini nekat. Walaupun di tengah pandemi, antum datang hari ini karena Syahidah pengen banget antum akan terbentuk karakternya. Jangan gara-gara pandemi, karakter antum langsung hilang. Jangan gara-gara pandemi, materi-materi keilmuan antum langsung hilang. Akhlak antum langsung lenyap. Gara-gara banyak di antara kita yang terlalu bersahabat dengan gadgetnya. Maka satu tulisan ini, SMP IT Smart Syahidah tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kalian harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Saya tanya SMP yang reguler. Waktu itu SMA kami tanya, banyak juga yang menjawab. Hai SMP, kira-kira ini bendera mana? Ada yang tahu? Anak kasih hadiah lagi. Ada yang tahu kah? Bendera Curug. Bendera mana? Kalau you mengatakan, Pak Happy, itu bendera Brazil. Kalian adalah orang yang ke-215 yang keliru jawabannya. Itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kenapa kami katakan ini kepada Smart Syahidah People? Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon ini adalah orang-orang primitif. Mereka tak punya gadget seperti kalian. Mereka nggak bisa daring seperti kalian. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, orang-orang Solomon ini tetap belajar. Walaupun mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Kalian lihat rumahnya. Kalian lihat sekolahnya. Sekolahnya yang ada di Solomon tak elok dipandang. Ini rumahnya, ini sekolahnya, dia belajar di situ, dia ibadah di situ kawan. Mereka diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Sebelum datang COVID, mereka udah diserang wabah sekian tahun lamanya. You tahu apa yang terjadi? Ketika kami datang ke mereka, walaupun mereka di tengah COVID, mereka mengatakan apa? Pak Chandra, COVID that easy for us. Itu mudah bagi kami. Tapi yang susah itu adalah menghancurkan wabah yang sudah lama bertahun-tahun dan menaung di tempat ini. Dari mana itu wabahnya datang? Kalian lihat, wabah itu datang bukan dari flu, bukan dari batuk, bukan dari demam. Tapi ternyata wabah itu datang bertahun-tahun lamanya gara-gara pohon yang sangat besar ini. Ini pohon kuat, Kak. Ini pohon besar.
Di situ sumber penyakit yang membuat orang Solomon gak bisa belajar. Mereka jaga jarak setiap harinya, tapi mereka tetap punya spirit. Mereka ingin menghancurkan pohon ini. Mereka ingin menghantam ini pohon, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan gergaji, kawan. Akhirnya mereka menghancurkan pohon ini. Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. Dan dia berteriak di pohon ini. Dengan izinmu Tuhan. Dengan izinmu ya Allah. Kami ini berteriak. Kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Anda tahu, hanya dengan teriakan itu, akhirnya pohon ini hampir tumbang dan hancur. Sekarang you lihat gambar ini. Kenapa Anda munculkan setelah pohon tumbang dengan teriakan, setelah itu muncul gambar Bapak yang satu ini. Kira-kira Bapak ini lagi ngapain? Hei SPIT yang ada di rumah, kira-kira ini Bapak lagi ngapain? Tanpa saya tulis pun, you tahu kalau ini Bapak lagi marah, bukan Bapak lagi mempersilahkan minum. Anda tidak mau, keluarga besar Sahida tidak mau, you yang sudah terbentuk karakternya selama sekian lama di area sekolah ini, selama di rumah karena pandemi, di rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok seperti ini. Karena you mungkin gak bisa diatur, you gak bisa sekolah dengan benar, you gak bisa daring dengan benar. Akhirnya apa? Sebuah survei membuktikan para psikolog di tengah pandemi, mereka mencari dan menghunting ke setiap objek. Ternyata lunturnya karakter siswa di tengah pandemi ketika selama berada di rumah. Ketika selama berada di rumah, sering banget ada teriakan-teriakan yang tidak elok. Dan satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Teriakan itu tidak enak didengar. Apa efeknya? Satu teriakan itu mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Para psikolog berkumpullah di Jakarta Convention Center. Bagaimana biar anak masih terbentuk karakternya walaupun di tengah pandemi. Maka salah satunya generasi Sahida hari ini. Walaupun di tengah pandemi, ingatkan. Andaikan nanti di dalam rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok didengar, you katakan kepada orang tuamu, Bu, Pak, kata Pak Happy Chandra tadi di Sahida, jangan sampai rumah ini penuh dengan teriakan. Karena satu teriakan yang tidak elok bisa membunuh jutaan hormon anak yang diteriakinya. Maka semua yang hari ini hadir, lebih baik teriakannya yang kayak gini, kawan. Kira-kira ini pahlawan siapa namanya? Siapa? Teriakannya kira-kira hari ini teriakan apa? Teriakan apa? Ada yang masih ingat teriakan apa? Coba buktikan sekarang. Lebih baik teriakan yang positif, tapi bisa menumbuhkan hormon positif kepada diri kita. Angkat tangan kanannya, people. 1, 2, mulai. Yuk generasi Bung Tomo hari ini kepalkan tangannya. Getarkan Nusantara di hari pahlawan dari alam Syahidah ini. Dengan the power of takbir, teriakan positif dari antum. Takbir. Suara antum 35% takbir. Itu lebih utama teriakannya, lebih baik teriakan yang negatif. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Yes. Maka nampak di sini, kawan. Kalau you berteriak kepada saya, Pak Chandra, saya capek Pak Happy di tengah pandemi ini, gak bisa belajar dengan benar. Bukan kalian aja yang merasakan, tapi semua merasakan. Tapi you harus tahu, kalau pahlawan-pahlawan bangsa yang kau sebutkan tadi di gambar, mereka tak pernah mengenal lelah walaupun di depannya adalah ada senjata.
Pahlawan-pahlawan hebat yang kau sebutkan dimuncul di gambar tadi, mereka adalah pahlawan yang tidak pernah kena lelah, walaupun di depannya adalah ada Belanda, penjajahan Belanda dan Jepang. You bisa mengambil spirit dari para pahlawan ini. Apa buktinya? Jangan sampai generasi Syahidah yang di depan kami hari ini adalah generasi yang termasuk generasi yang lelah. You lihat di gambar ini, perhatikan gambar ini. Kira-kira ini orang lagi ngapain, Kak? Lagi ngapain, Kak? Ini generasi yang lelah, dia tidak bisa menikmati perannya sebagai seorang pelajar. Dia menumpukan bukunya, menutup di mukanya, dan that yang terjadi. Emang kenapa Pak Happy? Apa yang terjadi kalau kita termasuk generasi yang lelah? Kalau you termasuk generasi yang lelah, yang akan terjadi, ini dia people. You yang hadir hari ini, kalau you termasuk orang yang lelah, ini yang akan terjadi. Saya sampaikan semalam kepada santri-santri Syahidah, mohon untuk membacanya. MC, kasihkan mikrofonnya. Dibaca dengan lantang. Mikrofonnya dikasihkan. Nah, ke kakak kita yang di depan. Terserah you pilih. Yang di depan saja. Oke, cepat. Yes. Silakan dibaca, Kak. Pegang mikrofonnya. Silakan dibaca redaksi yang saya siapkan di sini. Dibuka saja maskernya, Kak, biar power vokalnya keluar. Silakan. Yes. Oke, good. Kasihkan mikrofon ke belakangnya. Kasihkan ke belakangnya lagi. Kasihkan ke sampingnya. Stand up please. Silakan berdiri, Kak. Angkat suaramu ya, Nak ya. Siap, Kak? 3, 2, baca. Oke, thank you. Sekarang giliran yang ke Putra. Putra, saya mohon ada yang megang mikrofon ini. MC saya pinjam mikrofonnya. Suara Putra harus lebih powerful hari ini. Oke. Pegang mikrofonnya. Oke, wait. Kalau kayak gini kayak Bung Tomo juga lama-lama ya. Luruskan. Siap ya, angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau hampir lupa jawab salam, kawan. Ya. Oke, mikrofon yang ini bisa diangkat lagi volumenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Alfat. Dari mana? Tangerang. Kelas berapa? 2. 7A. Nama wali kelasnya siapa? Pak Marianto. Pak Marianto, ada nggak Pak Marianto di sini? Ada. Ada. Pak Marianto di belakang. Yuk katakan apa ucapan terima kasih kepada Pak Marianto. Yuk mau mengucapkan terima kasih ke Pak Marianto? Kok nggak mau ngucapin terima kasih, Wadah? Apa? Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Marianto atas bimbingan belajarnya. Apa doa untuk Pak Marianto? Sehat selalu, panjang umur. Apa dia? Sehat selalu, panjang umur dan bahagia. Kayak ulang tahun kita hari ini ya. Barakallahu jazakallahu khair. Sukses ya. Ya. Ini namanya siapa tadi? Alfat. Olfan, Pak. Oke, thank you, good luck. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan terkait. Anak agak khawatir, Ustaz. Ini teman-teman reguler biasanya nih ya, kalau udah disuruh maju ke depan, di mana-mana nih. Kalau teman-teman udah anak SMP maju ke depan, dia megang mikrofon, terjadi gempa 8,9 skala Richter. Tapi ini masih aman, yuk maju ke depan, masih standby dia di situ ya. Tepuk tangan buat yang sudah bicara hari ini. Oke. Termasuk generasi yang you mau tahu nggak orang stres kayak gimana? Hey, SMPT Semat Syahidah, orang yang stres
Nih, anak akan munculkan videonya. Jangan sampai kalian termasuk orang yang stres seperti orang ini. Raganya dalam darahnya. Seperti orang ini dia stres dan gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Karena apa? Saya highlight ya ungkapan sambutan dari kepala sekolah tadi. Kalau prefrontal cortex ini sudah kena, ini yang bahaya. Survei para psikolog hari itu apa? Menemukan generasi alfa yang terlahir dari 2010 sampai 2025. Anak-anak SD, anak-anak SMP, yang mana mereka itu belajar di tengah pandemi saat daring like this, dia tidak tersentuh dengan gurunya, akhirnya dia bersahabat dengan handphone. Seperti Ustaz katakan tadi di awal, sebelum tidur dia tidak bisa tidur kalau tidak ada handphone. Bangun tidur bukan berbaca doa, bangun tidur bukan yang dicari emaknya, tapi yang bangun tidur yang dicari adalah handphone. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah prefrontal cortex-nya yang akan kena. Ini yang bahaya kawan. Kalau korteks antum sudah kena, itu bahaya. Gara-gara pandemi, dia selalu bersahabat dengan handphone. Radiasi handphone yang mengganggu korteks, itu yang akan menjadi bumerang dalam hidupnya. Pak Happy, apa itu korteks? Korteks itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan 3, pegang dahinya. 1, 2, 3, pegang dahinya. Anak antum ada yang pegang dahinya di sini. Brother, sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Nih di sini dahi mah bukan ini. Kak, ini dagu. Ini dahi. Nah, di sini. Di situ ada korteks. Bahaya kalau korteks dibikin stres, dibikin letih, dibikin lelah. You datang ke sini hari ini, bertemu dengan guru-guru. Guru-guru menyambutmu dengan doa, biar korteksmu aman, brother. Kalau di rumah you selalu bersahabat dengan gadget, lupa materi keagamaan, lupa materi di syahidah, korteksnya akan kena. Pak Happy, emang korteks itu apa? Emang ada dalam agama? Ada dalam Al-Quran kawan. Apa ayat yang menjelaskan tentang korteks? Nasiyatin kadzibatin. Ayo, surat apa itu? Surat apa? Surat Al-Alaq. Di situ tercantum nasiyah. Dalam dunia psikologi, dunia medis, itu namanya korteks. Apa yang terjadi jika korteks itu rusak? Ini yang akan terjadi. Yang pertama, kalau you selama di rumah, karaktermu terbentur gara-gara pandemi, tidak bersahabat dengan guru, tidak bersahabat dengan alam syahidah. Pertama, korteks rusak, cirinya adalah dia sulit mengatur masa depan. Jangan harap masa depanmu cemerlang kalau korteksnya sudah rusak gara-gara yang tidak penting. Yang kedua, kalau korteks rusak, apa yang terjadi? Anak itu dia suka murung. Hari pahlawan adalah hari tanpa ada kemurungan kawan. Harus punya spirit yang luar biasa. Korteksnya berkobar dia. Ada merah putih di dadanya. Kenapa? Karena korteksnya terjaga dan dia nggak pernah murung. Jika ada anak kelas 7, 8, 9 yang dia suka murung, berarti orang itu korteksnya sudah mulai menipis. Orang yang korteksnya kena, ini dia yang akan terjadi. Di antara kalian yang duduk hari ini, andaikan ada yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar, udah tahu hari ini harus datang ke sekolah tapi dia tidak datang dan tidak peduli dengan kegiatan, berarti dia tandanya korteksnya sudah kena. Dan ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Kalau korteks rusak, dia nggak sopan orangnya. Saya ulangi ya kak ya. Kalau korteks rusak, dia bersikap tidak sopan. Tidak sopan dengan guru, tidak sopan dengan karyawan, tidak sopan dengan orang-orang sekitar. Itu kalau korteksnya sudah kena.
You bawa alat tulis hari ini? Oh, anak lupa ya, nggak mengingatkan ya Pak ya. Tidak bawa. Ada yang bawa alat? Oh, coba ada juga yang bawa. Oh, saya terima kasih yang bawa. Angkat tangan kanan dengan penanya. Yang bawa mana? Yang bawa Kak? Yang bawa. Oke, terima kasih yang sudah membawa. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya, nak. Anak-anakku ganteng-ganteng, cantik-cantik. Bawa juga ternyata. Oke, saya kasih kesempatan ya. Ini biasanya ditulis sampai dicari sama orang-orang, para psikolog. Mereka mencari selain ini. Anak-anak UI juga sama untuk reminder keluarganya. Sekarang you tak perlu datang ke sana, cukup you tulis di sini Kak. You tulis di halaman pertama adalah ini dia Bible. Prefrontal cortex. Silakan Kak, saya beri kesempatan 1 minute. Oke, ditulis dan tanpa suara. Ana izin ashrab suaya. Oke, tulis dulu prefrontal cortex. Saya akan cek sampai belakang ya nak ya. Yang tidak membawa alat tulis tolong untuk tanpa suara. Prefrontal cortex. Good. Dituliskah? Saya dikte bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, yang terletak tepat di belakang dahi. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak di belakang dahi. Dicatatkah? Terletak di belakang dahi. Ini live apa? YouTube. Channelnya apa? Smart Shade. Live sekarang on. Apa delay? Tapi nanti di-upload. Oke, sudah. Berikutnya. Ini dia yang you harus tulis. Jika rusak, prefrontal cortex ini jika rusak, sudah? Yang pertama, dia sulit mengatur masa depan. Generasi pahlawan, generasi muda di hari pahlawan hari ini, tolong jaga korteksnya, brother. Jangan sampai korteks terusak. Ambil hikmah di hari pahlawan ini, bahwa semangat syahidah, semangat menjaga korteks. Orang yang korteksnya rusak, dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua, orang yang korteksnya rusak, ini yang terjadi. Suka murung, tuliskan. Berikutnya, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Orang yang sudah rusak korteksnya, dia nggak bakal peduli dengan lingkungan sekitar. Ini yang bahaya. Silakan ditulis. Berikutnya adalah korteks jika rusak. Di tengah pandemi, kalau korteks sudah rusak, dia selalu bersahabat dengan gadget, dia bersikap tidak sopan, pasti bersikap tidak sopan dengan orang sekitar. Pak Agung, kameranya diarahkan lagi, Pak Agung. Pak Agung, kameranya. Bersikap tidak sopan. Dan ini yang terakhir, Kak. Korteks jika rusak, dia kurang kreatif. Saya ulang kembali, kalau korteks sudah rusak,
dia kurang kreatif. Yes, cukup Kak? Oke, enough. Kita menuju ke segmen berikutnya. Oke, waktu menunjukkan pukul 10.00, 30 menit ke depan. Saya minta fokus kembali people. 5, 3, 2, 1. Duduk dengan tegak dan tutup alat tulisnya. Siap. Stand by please. Mbak Vera di Golden Room silakan standby kembali. Kita linkkan ke frekuensi 102,7. Kita mulai. Yang pertama adalah ini dia people. Kalau sekiranya teman-teman Syahidah diminta untuk memilih, kalian SMP IT Smart Syahidah memilih di antara dua ini, bergerak atau tertinggal, maka jawaban kalian adalah move. Kalian semua digerakkan oleh Allah sampai ke titik kelas hari ini. Kelas 7 angkat tangan. Tanpa suara. Kelas 8 angkat tangan. Tanpa suara. Kelas 9 angkat tangan. Tanpa suara. Thank you. Paling banyak. People. Semua yang hari ini hadir. You digerakkan oleh Allah. Seperti alam ini. You lihat deh gambar ini. Indah sekali dia digerakkan oleh Allah. Di mana gambar ini Anda munculkan? Tanggal 28 September, 8 jam sebelum gempa Palu itu terjadi. Kami hadir di Best Western Koko Palu. Di Palu itu 4.500 orang hadir semua hari itu. Dan kami munculkan di giant screen hari itu tayangan ini. Orang Palu itu mereka mengatakan apa? Pak Chandra, aku suka tayangan itu Pak Chandra. Aku bangga menjadi warga Palu. Mereka tak sadar kalau 8 jam setelah itu mereka akan dililit oleh ombak, dililit oleh lumpur, dan Palu luluh lantak. Setelah setengah jam kami flight pesawat dari Bandara Mutiara Palu menuju ke Makassar. Ini sangat indah kawan. Mereka tak sadar kalau ini akan terjadi gempa yang sangat dahsyat di tanah Palu hari itu. Terbukti Allah yang menggerakkan itu semua. Antum juga sama. Semua tak bisa mengelak wahai teman-teman SMP. Di tengah pandemi, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Kalau Anda ngobrol bersama Ustaz Fahmi kemarin itu, ternyata daring ini sudah diset sejak tahun 2019. Betul ya? Sejak tahun 2019 udah diset Kak, udah terplan. Dan ternyata Anda pernah menemukan satu slide bersama ISQ Mas Ari Ginanjar di Menara 165. Yang namanya jarak jauh belajar itu, slide itu pernah muncul tahun 2014. Suatu saat generasi kita akan belajar dari long distance learning, belajar jarak jauh, dan terwujud hari ini. Coba 10 tahun yang lalu, sebelum you masuk ke Syahidah hari ini, you pasti pernah melihat gambar yang satu ini. Gambar apa itu? Sekarang tak tahu kemana orang ini dan kemana lambang ini, karena orang-orang sekarang sudah hijrah. Dunia internet, raksasa internet bukan dikuasai oleh Yahoo lagi, tapi sekarang sudah hijrah kemana? Ke Google. Raksasa dunia ponsel 10 tahun yang lalu dikuasai oleh Symbian. Semua orang megang handphone, ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara. Teng, ya kan? Handphone apa itu? Itu handphone zaman jahiliyah. Ini handphone dulu masih ada, tak tahu sekarang kemana perginya. Walaupun masih ada di antara kita yang masih pegang handphone itu. Orang-orang sekarang sudah hijrah ke sini. Bukankah ini handphonenya? Ini handphone kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah kawan. Saking berat itu handphone. 10 tahun yang lalu
30 tahun yang lalu kah anak di Tasikmalaya pernah menggunakan kostum yang satu ini? Siapa di antara cowok yang pernah menggunakan kostum kayak gini? Oh, sama juga di Tangerang ya. Hei, anak-anak sekarang apa mau lebaran dia sholatnya pakai kostum kayak gini? Anak-anak hari ini, generasi alfa, generasi milenial, generasi XYZ, kostumnya sudah berubah kayak gini kan? Termasuk you hari di depan kami. Karena apa? Zaman sudah berubah. Perubahan tidak akan pernah berhenti. Mesti kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Percaya atau tidak, zaman sudah berubah. Hei SMP IT Smart Syahidah, katakan 3 kata ini, angkat suaranya. 1, 2, baca. Berarti kesimpulannya, kalau gaya belajarmu sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita tertinggal dan dilindas oleh zaman. Pola pikirmu sama ketika you lagi SD, siap-siap kita tertinggal dan terlindas oleh zaman. Pak Happy, saat pandemi ini speed kami 20 km per jam. Setelah ini, speed kalian harus 60 km per jam. Jangan sampai tertinggal kawan. Karena apa? Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kenapa anak katakan ini depan teman-teman smart hari ini? Yo, saya minta you focus people. Saya minta fokus ke layar ini seperti teman-teman SMA hari itu fokus di sebelum kami tutup hari ini. Kak, percaya gak? Kalau kalian ini sudah digerakkan oleh Allah, dalam waktu 3 menit kalian tiba-tiba ingat, oh iya, dulu kan kita juga pernah duduk di bangku TK. Kalian pernah merasakan gak? Pernah ingat gak? Kalau waktu itu you pernah duduk di bangku TK, you pernah duduk di bangku SD, dan baju merah putihmu ini sudah kau tinggalkan, sudah kau simpan. Tiba-tiba kalian sekarang masuk ke alam SMP Smart Syahidah dengan kostum yang pastinya berbeda dengan kostum-kostummu yang lainnya. Teman-temanmu di luar sana pasti kostumnya berbeda dengan kalian hari ini. You look elegant. Sangat, I love it. Kostum yang kau pakai hari ini sangat elegan, berbeda dengan kostum teman-temanmu yang di luar sana, yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, kostumnya beda banget dengan kalian hari ini. And I love it. Ketika Anda munculkan gambar ini, you juga pasti punya impian. Pak Happy, aku juga suatu saat aku akan berada di SMA di sini, Pak Chandra. Kostumku juga akan berubah. Dan pastinya berbeda dengan kostum kawan-kawanmu di luar sana. Ketika you masuk ke alam Smart Syahidah hari ini, you meninggalkan seragam sekolah dan you belajar di tanah ini dengan benar-benar hadir di depan kami hari ini. Putra ataupun putri, impiannya satu. Ini dia kawan. Saya ulangi ya kayak semua yang hari video ini dalam waktu saat lagi, bahwa kenapa tiba-tiba ada wisudawan yang terlambat di hari wisuda hari itu di Manado tahun 2018. Baru anak MC bersama protokoler, tiba-tiba MC protokoler mengatakan apa? Mas, jangan mulai dulu mas, kita nunggu wisudawan yang datang dari Watampone, kasihan dia jauh mas. Siapakah wisudawan yang datang terlambat hari itu? Saya akan munculkan depan kalian. Saya minta ya anak-anakku ganteng-ganteng, cantik-cantik, lihat tayangan video ini dengan hati, bukan dengan mata. Ini dia tayangannya Bibang. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau
dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan. Aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh dari. Semua mata tertuju kepada orang itu. Di hari wisuda dia datang terlambat. Kenapa dia datang terlambat? Orang itu mengatakan kepada kami, Pak Chandra, mohon maaf kami terlambat Pak Chandra, karena kami membawa ayahku dari semenjak subuh dengan kursi roda menuju ke hari wisuda. Setiap kami munculkan tayangan ini, siapapun orang yang melihatnya dengan hati pasti berlinang air matanya. Tak cukup mata melihatnya, tapi hati Kak, pasti berlinang air matanya. Kenapa? Karena antum punya impian itu. Suatu saat antum akan berlekuk lutut sujud di kaki sang ayah atau sang ibu di hari bahagia itu. 1 tahun setelah itu, kami tayangkan video tadi di depan anak-anak mahasiswi UIN Araniri Aceh. Baru bicara sebentar di kampus UIN Araniri Aceh. You tahu apa yang terjadi? Baru 15 menit anak bicara, satu orang paling pojok, anak Lok Semawe, perempuan, dia berteriak, "Mas, aku ingin minggu depan aku wisuda seperti orang Manado tadi Pak Chandra. Tolong Pak Chandra datang kembali ke tempat kami hari wisuda minggu depan dan kau akan menjadi saksi. Aku akan sujud di kaki ayahku. Aku akan berikan togaku untuk ibuku. Dia akan menjadi pahlawan untuk sang ayah bundanya." Tapi Allah berkehendak lain Kak. Siapa yang berteriak hari itu? Namanya adalah Rina Maharami, anak Lok Semawe Aceh, dan dia berharap bisa memeluk sang ayah dan ibunya di hari wisuda. Tapi Allah berkehendak lain. Ungkapan penyair itu nyata. Tajrir riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Rina Maharami yang teriak paling pojok itu, dia gak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia gak bisa merasakan indahnya di wisuda karena dia sakit dan meninggal dunia detik-detik mau di wisuda. Viral di media sosial hari itu. Ana saksinya bersama protokoler gubernur. Tapi ketika disebutkan nama almarhumah Rina Maharami, you tahu yang maju ke depan siapa? Yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini. Ayah dari almarhumah dengan pakaian yang sangat sederhana, peci yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dia maju ke atas panggung, dia minta izin ke protokoler, Mas Chandra boleh gak izin? Saya tanggung jawab Pak, maju ke depan dan ambil ijazahnya. Semua mata tertuju kepada ayah hebat ini. Selain muncul karangan bunga, tapi tidak sedikit muncul juga selain ucapan selamat wisuda, tapi turut berduka cita. Ini tayangan 2019 bulan Februari, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Allah menunjukkan satu ibrah bahwa kita harus bersyukur dengan yang ada. Ini tayangan hari itu.
Tanah Rencong hari itu berduga, kawan, ayah ini adalah pahlawan untuk keluarganya, dan dia menjadikan putri almarhumah itu seorang pahlawan karena dia memberikan sepercikan ilmu, the power of birrul walidain. Real terjadi 2019 dari tanah Serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam. Ayah ini kami bawa ke acara Kick End di Metro TV, ke acara Hitam Putih Trans 7, biar negara tahu bahwa ada orang hebat di balik wafatnya sang almarhumah. Dia bawa toganya Ustadz. Anda menyaksikan di atas pusara tumpukan tanah merah. Dia mengatakan kepada sang almarhumah itu, "Nah, ini togamu, nak." Tak tahan Anda melihatnya, Ustaz. Pak Chandra, mohon izin Pak Chandra, kami ingin berkomunikasi tapi tak bisa, cukup aku berkomunikasi dengan tumpukan tanah merahnya dan batu nisannya. Antum ingat gak speech dari Kiai tadi? Pahlawan bukan hanya identik dengan senjata. Hari ini antum memberikan pelukan kebahagiaan untuk orang tua, you are hero, you adalah pahlawan. Hari ini you berikan senyuman hebat untuk gurumu, you adalah pahlawan. Hari ini kau sam'an wa ta'atan terhadap alam syahidah, you juga pahlawan. You angkat bendera syahidah, you juga pahlawan. Termasuk ayah hebat ini, dia pahlawan untuk Nanggro Aceh Darussalam. Anda gak kebayang kalau hari ini di sayap kiri adalah anak-anak SMP-nya, sayap kanan adalah orang tuanya. Saya yakin you akan terjadi seperti ini. Hari ini pasti you pengen banget, "Pak Happy, boleh nggak Pak Chandra sebentar aja Pak Happy? Aku ingin peluk orang tuaku sebentar Pak Chandra, sebentar aja Pak Happy." Seperti itu terjadi ketika motivasi UNBK di beberapa kota sebelum pandemi. Nih, di Makassar. Dia lari menemui orang tuanya. "Pak Chandra, aku ingin orang tuaku sehat Pak Chandra, aku ingin orang tuaku panjang umur." Dia peluk itu orang tuanya. Ini di Surabaya. Dia cari orang tuanya di lantai 2 dan dia mengatakan, "Bu, ibu harus sehat dan panjang umur ya Bunda ya." Ibu adalah pahlawan buat mereka. Terjadi di Bandung untuk generasi Darut Tauhid, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dia cari orang tuanya di luar, Kak. Dia mengatakan, "Pak Chandra, aku izin Pak, aku ingin peluk orang tuaku sebentar aja Pak Chandra." Dia peluk orang tuanya di situ. Termasuk ini juga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kenapa anak katakan ini kepada antum? My people, you gak boleh sombong. Generasi Smart Syahidah di kalangan SMP itu, ini adalah pelukan yang sangat indah bersama orang tua antum. You ingin meningkatkan kecerdasan di otak, peluk orang tua muka. Just 5 seconds, hanya 5 detik. Hanya 5 detik kau memeluk orang tua, luar biasa Kak. Ini bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Kita yang udah punya buah hati nih Ustadz, kita peluk anak, hanya 5 detik memeluk sang buah hati. Energinya luar biasa.
Kita memeluk buah hati, you memeluk orang tua, hanya 5 detik itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Gak percaya? Buktikan setelah ini. Kau pulang, sambut dia dengan senyuman. Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Abi. Cium tangannya dan peluk. Hanya 5 detik, ternyata pengaruhnya luar biasa. Bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Bukankah itu juga terjadi pelukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama putri bungsunya? Siapa putri bungsu sang Nabi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu pahlawan bagi para putri loh Kak. Siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah Haji Wada, Rasul dalam keadaan sakit loh nak. Pulang ke rumahnya, yang dipanggil pertama kali siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipeluk itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Detik-detik Nabi menjelang wafatnya, putri bungsunya dipeluk oleh Nabi. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Pahlawan bagi kaum ummahat, pahlawan bagi kaum perempuan, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang dibisikin oleh Nabi di telinga kiri Fatimah, dan Fatimah berlinang air matanya. Kenapa berlinang air matanya? Karena Nabi mengatakan, wahai putriku, sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat. Dan aku akan meninggalkanmu wahai Fatimah. Fatimah berlinang air matanya. Tapi kenapa saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah? Kenapa Fatimah tersenyum? Karena Nabi mengatakan, wahai putriku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menjadi figur untuk para ummahat di muka bumi ini, figur untuk para perempuan di muka bumi ini, dan kau adalah orang yang akan pertama masuk surga bersamaku di antara keluarga kita. Maka pelukan-pelukan itu sangat indah kawan. Maka semua yang hari ini hadir, belajarlah dari sel otot tikus ini. Lihat Kak, sel otot tikus aja Kak disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya kelihatan sel otot itu tua, dia nampak muda kembali. Itu suntikannya suntikan hormon oksitosin. Bukan vaksin, Sat. Beda. Vaksin bikin beda urusannya nanti. Ini hormon oksitosin. Gitu kayak? Baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Pak. Oke. Ustadz, Ana minta nih, operator memberikan signal. Ada 2 orang putra dan 2 orang putri, tapi kakak kelasnya. Kelas 8 dan kelas 9. Dan 2 orang itu, 2 orang putra, 2 orang putri, dia bisa memberikan testimoni, Ustadz. Testimoni apa yang sudah didapatkan di materi hari ini. Saya mohon Bapak Ibu Guru, mohon kerjasamanya untuk menentukan 2 orang putra, 2 orang putri yang bisa maju ke depan. Kami persilakan Bapak Ibu Guru yang terhormat. Silakan Ayah Bunda. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Kelas 8, 9. Oke, Mbak Vera, mohon ditunggu. Oke. Pak Agung. Di mobil 4. Oke. Yang menurut Bapak Ibu Guru dia the best speaker? Untuk memberikan testimoni, silakan maju ke depan Kak.
Saya minta waktu 5-10 menit ya Ustadz ya, untuk tambahan durasi. Silakan Kak. Silakan Kak, maju ke depan. Yang putri? Yes, putra sudah ada. Tinggal yang putri. Yang the best, dan dia bisa tampil di depan. The best speaker. Sebagai bukti Hari Pahlawan. Yang pastinya simulasinya akan berbeda dengan yang tadi. Oke, putri stand by here. Putra di sayap kanan kami. Saya pinjam mikrofonnya MC. Oke. Oke. Agak ke sebelah sini biar tidak feedback dengan sound systemnya. Oke. Stand by ya. Insya Allah. Siap. Berarti ini pilihan terbaik dari Bapak Ibu Guru hari ini ya. Oke Kak. Pertama, perkenalkan nama dan dari mana. Oke. Kak, maskernya mau dipakai apa dilepas? Oke, lepas silakan. Oke. Caranya kayak gini. Maju ke depan Kak. Oke, maju ke depan. Caranya kayak gini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Gitu Kak ya. Jadi jangan buru-buru bicaranya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingat Kak? Anak ulangi ya. Ulangi anak ya. Kenapa anak ulangi? Kemarin yang baru tahu Hid Ustaz. Maju ke depan tuh anaknya. Assalamualaikum, saya Bandung dari Ridwan. Udah kenceng kebalik pula. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Standby, Putra dulu. Silakan Kak, angkat mikrofonnya. Standby. Assalamualaikum. Mikrofonnya mati. Belum Mas. Oke. Assalamualaikum. Saya Muhammad Firdaus dari Pasir Gadung. Mana itu Ustaz? Dari mana? Pasir Gadung. Oh iya, Pasir Gadung. Masih Tangerang sini kan? Kau bilang Tangerang aja kawan. Ulangi Kak. Assalamualaikum. Wait. Tangannya di sini. Maju ke depan. Hari Pahlawan itu harus semangat kawan. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Go. Assalamualaikum. Saya Muhammad Firdaus dari Tangerang. Kasih mikrofon ke sampingnya. Standby Kak. Angkat power vokalnya. 3, 2, mulai. Assalamualaikum. Saya Rido dari Tangerang. Saya panggil siapa? Riko. Rido. Iya, tenang. Ya, Rido, maju ke depan Rido. Orang yang hebat itu saat bicara dia menggunakan 2 senjata. Smile face and smile voice. You ngomong sambil tersenyum itu indah banget loh Kak. Bung Tomo takbirnya sambil tersenyum. Allahu Akbar. You juga nggak sama. Ngomong sambil tersenyum itu indah banget. Coba Kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum. Saya Rido dari Tangerang. Itu lebih enak dipandang manusia Kak. Oke, maju lagi ke depan Kak. Lebih maju lagi ke depan. Tepuk tangan buat 2 cowok kita hari ini. Maju ke depan Kak. Siap. Feel-nya akan beda di belakang, tengah, yang depan. Mulai Kak. Assalamualaikum, saya Afaf dari Angkat mikrofonnya. Mulai. Assalamualaikum, saya Afaf dari Tangerang. Afaf dari Tangerang. Good. Next. Assalamualaikum, saya Raisa dari Tangerang. Raisa dari Tangerang. Oke. Kamu dulu Rido, maju ke depan. You stand there ya, agak maju ke depan, semakin ke depan. Stop. Angkat mikrofonnya. Cepat ya, lihat ke sini Kak, lihat ke sini. Assalamualaikum. Namanya siapa? Rido. Kelas berapa? Kelas 9 dan nama wali kelasnya adalah? Ibu siapa? Ada ibunya di sini? Oke, dan you sekarang belajar tentang hari apa? Hari Pahlawan bersama pembicara namanya adalah?
Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Siapa Kak? Pak Happy Chandra. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat, kasih mikrofon ke sampingnya. Maju ke depan. Cepat ya Kak ya. Nama saya adalah Happy Chandra. dan namamu adalah Imam. Imam. Lihat ke depan Kak. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Cara menjadi pemuda yang baik dan menjaga prefrontal cortex. Prefrontal cortex. Tapi salut loh, dia nge-save kalimat itu loh. Oh good, oke maju ke depan. Nanti saya benerin kalau salah. Oke, standby. Apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Cara menjadi pemuda yang baik dan menjaga Prefrontal cortex. Ini masih ingat itu ya? Prefrontal cortex itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan Hewan. terletak tepat di belakang Dahi. dahi. Mana dahimu? Iya. Dan itu tercantum dalam Al-Quran, yaitu Nasihatin. Masya Allah, pinter kali kau ini. Lu harus ingat ya, angkat, bro. Kalau korteks itu rusak, bahaya kawan. Benar nggak? Setuju apa tidak? Setuju. Apa yang akan terjadi kalau korteks rusak? Tidak sopan. Tidak sopan, Tidak peduli dengan lingkungan. tidak peduli dengan lingkungan. Ya, bagus sekali jawaban yang ketiga. Apa yang ketiga? Bawaannya suka apa? Murung. Terus orang murung itu Kak, yang lain olahraga dia diam aja. Yang lain diam dia olahraga. Itu makhluk aneh namanya. Jaga korteksnya ya. Bismillah ya. Oke. Ini luar biasa. Saya salut loh, dia bisa nge-save kalimat yang prefrontal cortex. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Good. Maju ke depan. Kak, lihat di gambar sana. Kira-kira Afaf berada di nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 4. Kasih ke dia Kak. Syah, nomor berapa? Yang pasti itu cowok Kak, nggak pakai kerudung dia. Kira-kira nomor berapa? Nomor 3. Antara 3 dan 4. Maju ke depan Kak. 3 dan 4. Maju ke depan Kak. Pegang mikrofonnya. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Silakan. Oke. Menjaga prefrontal cortex. Tentang apa? Semangat pahlawan. Yuk closing Kak. Angkat mikrofonnya, standby kan mikrofonnya Kak. Jangan terlalu banyak moving. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Katakan. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Katakan. Enggak namamu Kak. Jangan pakai nama saya. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Raisa, sampai jumpa. Oke, good. Raisa, kasih ke sampingnya. Apa yang you dapatkan hari ini? Agak ke sini Kak, biar masuk frame. Oke, sebentar Kak. Oke, lihat ke depan. Apa yang sudah you dapatkan hari ini? Silakan. Tentang membuat karakter dan spirit generasi muda. Angkat mikrofon, saya suka jawabanmu. Tentang membuat karakter dan Kak, spirit generasi bukan muda. membuat karakter. Iya. Membuat karakter itu kayak karikatur namanya. Maksudnya membentuk karakter. membentuk. Oke, tentang membentuk karakter. Ya, Terus spirit generasi muda. spirit generasi muda. Di sini Kak, lihat ke depan Kak. You pengen wisuda nggak? Nak? Pengen. Apa ucapan terima kasihmu ketika di hari wisuda untuk orang tua? Terima kasih sudah menjaga, membesarkan dengan tulus dan dengan rasa kasih sayang yang penuh. Ini emang pilihan dari gurunya ya. Dia langsung ngomong otomatis loh Kak. Luar biasa. Tepuk tangan buat mereka berempat hari ini Bapak. Saya mohon kesediaan Bapak. Fadal untuk memberikan sertifikat kepada mereka. Wallahi saya salut sekali karena mereka sudah tampil, apalagi yang sudah meng-highlight kalimat prefrontal cortex hari ini. Fadal Pak. Ini ada 4 ya Pak Agung ya. Oke. Kasihkan ke Rido Roma. Ini yang pertama. Oke.
Tanda tangannya nanti setelah segmen acara ya Kak ya. Yang kedua kepada Kortex, ini Pak Kortex. Yang ketiga Aisyah. Nanti tolong ketemu setelah acara bersama kami untuk kita kasih signature. And the last. Hari Pahlawan saatnya kita mengapresiasi, memberikan apresiasi kepada kawan-kawan kita. Di sini dulu Ustaz, kita ambil gambar dulu. Teman-teman, show your certificate. Show your certificate. Sebelum menuju ke segmen penutup, hari ini dalam semangat Hari Pahlawan, saatnya untuk mengenal diri kalian sendiri melalui satu gambar ini. Yang pertama, kalian semua yang ada di depan kami 789, kira-kira ada di nomor berapa? Nomor berapa? Yes. You pasti nggak mau dikatakan di nomor 2 kan? Antara 3 dan 4. Karena apa? Semua diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani, sangat sempurna. Yang harus kita update hari ini, yang harus kita upgrade hari ini adalah softwarenya kalian. Kenapa Syahidah mengundang antum hari ini? Bukan untuk mengupgrade hardwarenya, tapi softwarenya. Yuk, kita buktikan hari ini sebelum keluar dari aula ini. Siapa di antara kalian yang ada dominan mesin kecerdasan otaknya di limbi kiri? Orang limbi kiri, mau guru, mau siswa, dia adalah orang yang paling rajin. Pak Bu, orang yang sensing itu, orang yang limbi kirinya kuat, dia jago bikin RPP Ustaz. Di otaknya RPP mulu. Paling pinter dia bikin RPP. Fingerprint jam 7, habis subuh dia udah di sini. Paling rajin. Hey, anak-anak SMP IT, kalau you yang orangnya orang sensing, dia paling rajin banget anaknya. Kalau di kelas duduknya paling depan. Kalau azan zuhur dikumandangkan, dia udah paling saf pertama. Ada nggak siswa yang SMP kayak gitu? Ada. Ada juga yang orang thinking, dia orang otak kiri. Anak SMP harus tahu kawan, kenapa? Orang thinking ini dia orang analitis, dia orang pandai, dia suka ngomong, pintar banget ngomongnya. Sebentar, Bapak Ibu pernah gak nemuin siswa dan dia itu suka ngomong, Bunda maaf, kayaknya kerudungnya itu belinya di mana sih gitu ya? Ya Allah itu sepatu perasaan dari lebaran kemarin yang dipakainya gitu. Itu adalah orang thinking. Ana punya kawan orang SCTP, dia orang thinking. Jadi selama di mobil itu ngomong terus. Ada juga di antara antum orang otak kanan, dia orang kreatif. Siapa yang merasa dirinya orang otak kanan dan kreatif angkat tangan? Orang kreatif itu biasanya orang lapangan. Dia nggak bisa duduk manis depan laptop. Orang-orang otak kanan, that one. Tuh, Putri ada yang angkat tangan dia. Dia sedang dunia panggung, dunia stage. Dia bukan konseptual. Ada juga orang feeling. Orang feeling ini limbi kanan. Pahlawan-pahlawan yang tadi muncul di layar, dia unggul dengan kecerdasan otaknya masing-masing. Cutnya dia termasuk limbi kanan karena 90% orang feeling itu adalah perempuan. Nah, semua yang hadir hari ini, Ana nggak tahu kalau ini generasi apa. Semalam Ana munculkan di depan santri Syahidah. Ana nggak tahu kalau ini generasi apa. Orang di luar sana banyak yang nggak fokus dia belajar karena mereka termasuk generasi bullying. Yuk, sebelum kita tutup, yuk lihat video tayangan berikut ini. Mereka generasi bullying yang mana ketika di luar mereka tidak bersahabat, dia korteksnya terganggu. Ini tayangan yang Ana munculkan sebentar lagi. Ini dia video.
Itu generasi bullying. Di luar sana masih banyak yang seperti itu. Tapi kesimpulan dari segmen ini apa? Keyakinan berisi sejuta kekuatan yang akan merestui setiap langkah manusia. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Baik, teman-teman SMPT Smart Syahidah yang hari ini hadir dari jam 8.00 sampai hari ini, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Sebelum kita keluar ruangan ini, katakan merdeka. Smart Syahidah. Suaramu belum seperti semangatnya Bung Tomo. SMPT Smart Syahidah. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Saya Bichandra, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, nasykurukum barakallahu fiik, terima kasih. Dan semua Bapak Ibu guru yang sudah standby, terima kasih menemani kami hari ini, menggaid seluruh insan hebat di depan kami. Pak Hendrik, terima kasih atas sinergi hari ini dan terima kasih untuk semua. Silakan Mbak Vera dan dari protokoler di Golden Room kembalikan kembali ke area Istana Bogor untuk melanjutkan di acara Hari Pahlawan Nasional, dan kami pun akan kembali setelah ini menuju ke daerah Subang, Darussalam Subang, dan mohon doa dari antum semua. Kami doakan semua teman-teman di sini semoga sehat dan panjang umur. Semoga selalu berkiprah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.